Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Nah, kali ini kita mau belajar bersama tentang perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Buat yang belum tahu, hegemoni itu artinya kekuasaan. Jadi perebutan hegemoni adalah perebutan kekuasaan. Ada beberapa negara Eropa yang berebut kekuasaan di Indonesia. Sebagai informasi, J.A. van der Kist dalam bukunya yang menyatakan bahwa ternyata Tiongkok sudah mendarat di Banda Neira sejak 600 tahun sebelum Portugis. Jadi itu sekitar tahun 1000 Masehi mereka sudah mengenal bahwa Nusantara adalah penghasil rempah-rempah. Dan ini diperjualbelikan lewat mana? Lewat Jalan Sutra. Nah, akhirnya nanti ketika Jalan Sutra sudah tidak digunakan lagi, para pedagang Eropa susah mengakses komoditas dagang karena Konstantinopel sudah dikuasai oleh Ottoman. Akhirnya terjadilah penjelajahan samudra dan sampailah mereka ke Indonesia. Yang pertama sampai adalah Portugis. Tahun 1511 Portugis sudah sampai di Malaka di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Ini adalah foto Pak Afonso. Setahun setelahnya mereka melakukan ekspedisi ke Maluku dan akhirnya menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Ternate. Tahu kenapa? Karena sejak pertengahan abad ke-13 Ternate dan Tidore ini berselisih. Mereka berebut kekuasaan. Datangnya Portugis ini oleh Ternate akhirnya disambut dengan tangan terbuka, dijadikan sekutu agar mereka bisa lebih kuat gitu ya. Nah, kemudian tahun 1522 perjanjian dagang dengan Pajajaran. Jadi Ternate membuat perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda terkait perdagangan lada. Hal ini ditandai dengan penancapan Padrao Sunda Kelapa. Kalau kalian ingat, Portugis selalu menancapkan Padrao semacam prasasti seperti yang kalian lihat ini di daerah-daerah yang berhasil mereka kuasai. Selain terkait dengan perdagangan lada, mereka juga dibebaskan untuk membangun gudang dan juga benteng di Sunda Kelapa. Hal ini meresahkan Kesultanan Demak karena Kesultanan Demak takut nanti kalau Portugis bisa menguasai Pulau Jawa. Akhirnya tahun 1526 Kesultanan Demak menaklukkan Sunda Kelapa. Setahun setelahnya Portugis datang lagi tuh ke Sunda Kelapa, tapi berhasil diusir oleh Demak di bawah pimpinan Raden Fatahillah. Ini adalah foto Raden Fatahillah. Hal ini menyebabkan akhirnya ekspedisi Portugis itu banyak-banyaknya ke Maluku, walaupun masih ada beberapa yang di Banten. Tahun 1570 terjadi perselisihan, Sultan Khairon Ternate akhirnya dibunuh oleh Portugis. Semakin memonopoli di Ternate dan Ternate semakin tidak nyaman. Akhirnya tahun 1575 Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Ba'abullah. Oke, dari sini nanti Portugis menduduki Timor, Solor, dan Flores. Walaupun nanti akhirnya akan diusir oleh Belanda si Portugis ini dari daerah-daerah ini. Oke, negara kedua yang mendarat ke Indonesia adalah Spanyol. Tahun 1521, jadi 10 tahun setelah Portugis, Spanyol mendarat di Indonesia mencapai Maluku via Filipina. Kemudian mereka menjalin hubungan dengan Kesultanan Tidore. Jadi Ternate sudah didatangi Portugis, akhirnya Tidore menarik Spanyol untuk menjadi sekutu mereka. Nah, Portugis akhirnya merasa resah gitu ya, kok Spanyol nih ikut-ikutan nih di antara Ternate Tidore. Akhirnya Portugis menyatakan bahwa Spanyol sudah melanggar perjanjian Tordesillas. Kalian ingat, perjanjian Tordesillas adalah perjanjian pembuatan batas wilayah kekuasaan ketika Spanyol dan Portugis saling berselisih di benua Amerika. Nah, di sini Portugis menyatakan bahwa Spanyol itu melanggar perjanjian Tordesillas. Spanyol tidak merasa melanggar gitu ya. Akhirnya melakukan perundingan di Saragossa, Spanyol. Muncullah perjanjian Saragossa yang isinya tentang batas ke arah barat wilayah kekuasaan Spanyol dan batas ke arah timur kekuasaan Portugis. Nah, ini membuat Spanyol akhirnya pergi dari Tidore untuk menempati Filipina.
Negeri terakhir yang mendarat di Indonesia dan akhirnya melakukan eksploitasi besar-besaran adalah Belanda. Tahun 1595, Cornelis de Houtman mulai berlayar. Ini adalah Cornelis de Houtman. Setahun kemudian, tepatnya setelah berlayar 14 bulan, Cornelis de Houtman dan armadanya menepi di Banten. Tapi dia tidak akur gitu ya dengan penguasa Banten. Akhirnya dia hanya bisa berhasil membawa rempah-rempah itu dalam jumlah yang sedikit, cukup kecil. Akhirnya pemerintah Belanda melakukan ekspedisi pelayaran yang kedua dipimpin oleh J.P. van Neck. Kedatangan Van Neck ini disambut baik oleh Banten karena pada saat itu Banten butuh sekutu untuk perang melawan Portugis. Jadi mereka merasa Portugis ini mengeksploitasi dengan sedemikian rupa, jadi mereka ingin melawan Portugis. Datanglah Belanda, akhirnya diajak joinan Belanda. Belanda seneng dong ya, dan akhirnya tahun 1599 Belanda bisa menjejakkan kaki di Ambon di bawah komando Wybren dan Warwick. Mereka juga berhasil menepi di Banda dan Ternate dan keduanya disambut baik. Jadi pada masa itu Ternate juga sudah jenuh dengan kekuasaan Portugis yang sedemikian rupa. Tahun 1600 Belanda akhirnya melakukan hubungan baik, jadi mereka bekerja sama dengan kaum muslim Hutu di Ambon untuk mengusir Portugis. 5 tahun setelahnya Portugis mengaku kalah dan benteng diserahkan kepada Belanda. Tahun 1623 Belanda berhasil menduduki Banda, dan sejak tahun 1600-an inilah Belanda berhasil memonopoli perdagangan rempah di Indonesia, yang nantinya banyak pedagang-pedagang Belanda yang semakin banyak datang ke Indonesia, dan muncullah yang sering kalian dengar, VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Ini adalah sebuah perusahaan dagang, organisasi dagang yang nantinya akan menjadi wakil kerajaan Belanda di Indonesia dan melakukan penjajahan selama beratus-ratus tahun. Oke, segini dulu penjelasan Bu Santi terkait perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Next kita akan belajar tentang VOC. Sekian dari Bu Santi, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.